Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hire dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul luar biasa. Bapak ini baru masuk Kristen. Q&A teologi. Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari guys. Baru minggu kemarin ke gereja, saudara sama anak istri Islam semua. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya, silakan aja tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya dengan dasar Alkitab tentunya. Kalau pertanyaannya adalah tentang Alkitab, tapi juga pasti akan berdasarkan kebenaran. Karena tidak mungkin saya menjawab berdasarkan hoax. Itu pertanggungjawabannya bahaya itu cuy. Tapi saya heran ada banyak sekali orang tidak berdasarkan hoax. Padahal dia tulisnya selalu menyampaikan hoax ya. Nah, bayangkan ya, bisa-bisanya dia hanya melihat dari medsos, melihat dari ya dia dari apalah, bukan langsung datang atau ngecek langsung ke TKP. Itu kan hoax namanya, ya kan? Mengatakan kalau kita ya jujur kita misalnya kita masih ragu nih orang beneran mualaf nggak sih, beneran beneran mantan pendeta nggak sih, kita nggak segabah itu, nggak sesembrono itu hanya berdasarkan medsosnya atau ngecek sedikit dari di Google gitu kan, lalu kita memastikan ini adalah mantan pendeta abal-abal, mualaf abal-abal. Itu jelas itu disebut dengan hoax gitu kan. Ini belum ada kepastian, belum datangi orangnya, belum ada. Jadi gini, sama kayak Anda misalnya kalau Anda tuh bisa nggak jaksa hakim tuh menentukan perkara itu dengan hanya melihat medsos, ya kan? Hanya melihat kesaksian, nggak bisa. Jadi di pengadilan itu ya ada namanya barang bukti, ada namanya saksi, dikomparasi semuanya, nggak bisa hanya jadi hakim itu menentukan kamu divonis penjara sekian tahun karena kamu diputuskan bersalah karena ada medsos begini, di medsos kamu begini dan saksi ngomong gini, kan nggak bisa begitu guys. Harus ada barang bukti yang kuat dan saksi pun harus dilihat juga gitu kan. Jadi nggak sembarangan untuk menentukan sesuatu itu. Tapi kalau Luis suka menjudge sesuatu yang padahal baru sebatas asumsi ya. Kalau kita tuh masih berkata mungkin. Kalau dia nggak udah pasti gitu guys, itu kan termasuk dalam bentuk hoax yang sebenarnya gitu kan. Tapi saya heran ada banyak sekali orang-orang waktu ditanya jawabannya itu ngarang bebas. Nah inilah kita harus melawan hoax mulai sekarang. Jangan biarkan hoax beredar dan mempengaruhi orang-orang yang kasihan. Mereka tidak tahu sebenarnya tapi malah tersesat padahal rencananya ingin tahu yang benar. Mari kita langsung aja jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, kalau menurut saya LP itu masih kurang ilmu dan berpijak pada yang salah. Justru mualaf itu pintar dan berpijak pada hal yang benar. Ya, ini benar sekali. Memang sama, saya juga menurut saya begitu. Luis Prasetyo itu memang masih kurang ilmu dan pijak pada yang salah. Karena terbukti ya, kayak kemarin tuh contohnya saya bahas tentang dia bilang Yesus itu kan nebus dosa gitu kan. Darah Yesus itu adalah untuk nebus dosa, karena untuk menggantikan darah domba yang dipakai dahulu waktu zamannya Firaun ya. Jadi kan dulu tuh kan darah domba dipakai untuk nebus dosa manusia. Jadi tiap manusia orang-orang dulu itu, orang Israel itu bersalah, mereka melakukan dosa, mereka nebus dengan darah domba. Padahal kalau dibaca itu konteksnya ya, kita tahu itu bukan seperti itu, karena darah domba itu hanya simbol saja, bukan ritualnya. Jadi waktu itu kan kalau dipahami konteksnya tuh, jadi waktu itu Tuhan Allah itu ingin menghukum bangsa Mesir karena mereka tuh melakukan
dosa yang sangat yang tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan gitu kan. Jadi mereka tuh menyembah sujud kepada Tuhan selain Allah. Mereka sujud kepada Firaun, kepada patung-patung, ya kan, kepada dewa-dewa. Juga mereka tuh tidak mau memberi makan fakir miskin. Jadi harta mereka tuh ditumpuk ya, lalu mereka gunakan untuk maksiat. Jadi Tuhan itu marah dan ingin menghukum mereka dengan cara ya ingin menghapus memberantas semua perilaku maksiat dengan hendak membunuh semua anak sulung dari bangsa Firaun. Sehingga sebagai hukuman karena tidak ada ampun bagi mereka karena dosa mereka sudah begitu besar. Nah, tapi ingat di situ ya, di tengah-tengah bangsa Mesir itu hiduplah juga bangsa Israel. Sehingga tentu mereka ini kan bangsa Israel adalah bangsa yang mulia, bangsa yang utama. Dahulu ya, sebelum mereka membunuh para nabi, sebelum mereka tuh menolak dan menganiaya serta membuli para nabi yang diutus kepada mereka, itu dulu mereka adalah bangsa yang mulia, bangsa pilihan Tuhan gitu kan ada pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu tentu karena mereka itu adalah bangsa mulia, tidak ada dosa. Bangsa itu dosa itu ya termasuk yang berakhlak baik lah mereka itu dulu kan, bangsa pilihan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin menghukum mereka, dan mereka tuh hidup di tengah-tengah bangsa Mesir. Sehingga mereka ini ketika Tuhan itu mau membunuh anak sulung bangsa Mesir, dikhawatirkan mereka ini akan jadi korbannya karena mereka tinggal di tengah-tengah dari bangsa Mesir. Nah, jadi Tuhan itu kan memerintahkan, bukan Tuhan langsung yang turun tangan untuk melakukan pembunuhan terhadap anak sulung ini, tapi dia mengutus makhluk ciptaan yang lain, entah malaikat atau siapa, di situ tidak ceritakan siapa ya. Nah, tentu karena bukan Tuhan yang Maha Tahu ini ya, sehingga makhluk ciptanya ini tentu punya kekurangan. Dia tidak tahu mana yang bangsa Mesir, mana bangsa Israel gitu kan. Makanya Tuhan memerintahkan bangsa Israel itu untuk membedakan dia dengan bangsa Mesir, sehingga nanti yang disuruh Tuhan untuk membunuh anak sulung Mesir ini tahu, oh ini bukan bangsa Mesir tapi bangsa Israel. Nah, tandanya apa? Itu tadi di rumahnya tuh, tiap di rumah-rumah bangsa Israel itu diperintahkan untuk dilumuri darah domba. Nah, tapi ritualnya bukan itu. Ritualnya adalah Tuhan memerintahkan bangsa Israel itu sebagai pembeda mereka ya dengan bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir adalah bangsa yang rusak waktu itu ya, yang membuat melakukan hal-hal yang Tuhan buat marah atau murka. Jadi dibedakan gitu. Jadi mereka ini dikasih ritual. Jadi untuk kayak kita lah, kayak kita sebagai kaum muslimin tuh membedakan kita dengan kaum non muslim atau kafir adalah kita disuruh dipintakan untuk sholat 5 waktu, dipintakan zakat, puasa. Itu bedakan kita dengan orang kafir. Sehingga kita tuh nampak perbedaannya. Jadi mereka waktu itu diperintahkan untuk menyembelih, mengorbankan anak domba, juga boleh juga waktu itu kambing, sapi gitu kan. Jadi ritualnya itu adalah menyembelih itu sebagai korban ya, sebagai ritual untuk bahwa mereka adalah umatnya Tuhan, umat yang menyembah Tuhan yang benar gitu. Nah, darahnya itulah yang diambil sedikit ya untuk dioleskan ke pintu-pintunya. Ingat ya, di pintunya, bukan seluruh rumah loh. Jadi pintu itu adalah, atau kita tahu pintu itulah di depan rumah, sehingga sebagai tanda. Jadi orang kalau kita mau bertamu kan, kita kan melihat pintu gitu. Yang tampak pertama kali kan ketika kita bertemu rumah orang itu kan pintu, sehingga kita tahu, oh ini orang mana ini gitu kan. Jadi rumah itu adalah cermin dari pemiliknya. Jadi kita mau ke rumah orang Minang kan, biasa rumah itu kan nampak lah di depannya tuh ciri khasnya gitu kan, sebagai penanda kalau ini adalah orang dari agama tertentu atau dari suku tertentu gitu. Jadi sebagai tanda guys, dioleskan itu. Jadi nanti yang hendak diperintahkan untuk membunuh anak sulung Israel ini Mesir ini tidak salah sasaran, tidak salah target. Jadi itu yang utama, bukan darah domba dipakai itu tembus dosa. Karena waktu itu bangsa Mesir, Israel tidak berdosa, ya kan? Yang berdosa adalah bangsa Mesir. Jadi
Buktinya adalah tidak ada waktu itu tidak ada penebusan dosa ya. Buktinya bangsa Mesir itu harusnya kan diperintahkan juga. Jadi seharusnya kan karena gini, sebenarnya perintah itu kan bukan kepada bangsa Israel, tapi ke bangsa bangsa Mesir. Karena Musa itu adalah bangsa Mesir, sehingga yang berdosa lah harusnya yang diperintahkan untuk ya melakukan ritual itu, gitu kan. Tapi kan tidak, justru yang tidak berdosa yang diperintahkan, yaitu bangsa Israel. Itu artinya bukan dalam rangka penebusan dosa, gitu kan. Jadi ya, itu yang tidak dipahami Louis. Di situ kita bisa lihat bukti bahwa sebenarnya dia ini tidak memahami Alkitabnya sendiri. Karena kalau dia baca konteksnya, dia akan tahu kalau waktu itu adalah bukan ritual pengampunan dosa, tapi hanya sebagai pembeda antara bangsa Israel yang mulia pada waktu itu dengan bangsa Mesir yang dibenci oleh Tuhan. Benar, dijawab dari Cuitiko Neramu, gak apa-apa bro, biar aja, tabiat mereka memang seperti itu juga. Untuk pembelajaran bagi kita agar semakin mengukuhkan iman kita sebagai muslim. Nah, dibilang di sini katanya saya tidak ada dasar pijakan yang jelas, sedangkan para mualaf itu yang benar karena punya pijakan yang jelas. Sebenarnya kalau dengar statement gini saya agak-agak lucu ya. Karena selama ini dalam argumentasi saya, bahkan dalam perdebatan, selalu saya paparkan sesuatu berdasarkan referensi, berdasarkan buku, berdasarkan sejarah. Masa di situ dibilang tidak ada pijakan? Tapi justru kalau kita lihat ini statement. Maksudnya pijakan begini ya. Kayak misalnya dia nuduh ini mualaf abal-abal atau mualaf palsu, mantan berita palsu. Pijakannya tuh tidak jelas dalam artian hanya mengandalkan medsos. Misalnya dia melihat argumentasi statementnya, lalu datanya dari medsos gitu kan, dan kesaksian beberapa orang dari pihak dia sendiri, misalnya pendeta di gereja mana gitu kan. Jadi nggak kuat pijakannya. Karena kalau itu dipakai di persidangan itu langsung mental. Karena kalau kita menentukan sesuatu tuh memang valid, itu kan harus ada bukti, ada saksi, bukan hanya, dan saksinya pun bukan saksi yang dari pihak yang yang berteman dengan dia gitu kan. Jadi harus netral, saksi itu harus kalau bisa dengarkan kedua belah pihak juga untuk perbandingan. Tapi kan tidak, dia hanya memakai saksi dari pihak dia dan dari sekedar medsos doang guys. Jadi itulah bukti bahwa benar bahwa klaim yang di kolom komentar mengatakan bahwa dia tidak punya dasar pijakan yang jelas, dan kalaupun dia memakai dasar Alkitab ya itu dia tidak memahami apa yang isi Alkitab dia sampaikan konteksnya, dan itu sering saya buktikan di video-video saya. Lihat ini statement-statement mualaf dan lain-lain, sebenarnya kan nggak ada dasar referensinya kan. Contohnya, ketika mengatakan bahwa Alkitabnya Kristen itu adalah palsu. Sekarang saya tanya, di mana posisi atau referensinya di mana? Tinggal sederhana aja, tunjukin mana kitab yang asli, kemudian baru dibandingkan dengan kitab kami. Dan di situ kan pasti akan terlihat, oh ternyata saya punya palsu, Anda punya asli. Pembuktian gitu. Ini yang tidak dipahami oleh Louis ya. Jadi gini, contoh kita ambil contoh sederhana kayak Super Semar. Anda tahu Super Semar itu ya, surat perintah 11 Maret yang diberikan kepada Jenderal Soeharto pada waktu itu tidak ada ditemukan kayak sekarang aslinya guys. Jadi aslinya tuh nggak tahu kemana. Jadi bahkan banyak bukti-bukti yang dari naskah asli itu tidak ditemukan. Karena memang entah tidak dijaga dengan baik, atau misalnya memang hilang atau rusak kenapa gitu. Jadi banyak hal yang menunjukkan bahwa sesuatu yang asli itu tidak ada lagi. Jadi nggak mesti selalu ada yang asli itu, ya nggak mesti selalu ada. Contohnya kayak Super Semar itu. Nah, kalau ngomong tentang Alkitab, kenapa kita mengatakan bahwa Alkitab ini nggak asli? Atau dalam bahasa Quran adalah kitab-kitab sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya itu sudah diubah oleh manusia, sehingga kan kalau diubah berarti nggak asli lagi. Itu bahasa Quran ya. Kalau bahasa kita itu tadi ya nggak asli lagi. Jadi gini, kita melihat kita yang penting itu kan bukan teksnya sebenarnya, tapi materinya, isi materinya. Jadi kalau contoh saya ambil Quran ya,
Quran asli itu nggak ada lagi, ya. Jadi kita tuh sebagai seorang muslim bahkan jujur mengatakan itu, bahwa Quran yang asli itu nggak ada lagi dalam bentuk tekstualnya, ya, teksnya, bukan materi. Karena yang asli itu adalah materi. Jadi bagaimana Quran itu disampaikan pada zaman Nabi dalam yang dipahami oleh pengikutnya yang dari berbagai macam suku Arab dalam 7 dialek gitu kan, itu masih terjaga keaslian materinya hingga sekarang. Kenapa? Karena metodologinya adalah bukan hanya dicatat tapi juga dihafal. Ya sama kayak misalnya kayak saya misalnya misalnya kayak menyampaikan melafalkan misalnya surah Al-Fatihah, itu sama dengan seluruh umat muslimin di dunia. Jadi itu disampaikan turun temurun, jadi jelas sanadnya hingga sampai ke Nabi. Juga begitu dengan hadis juga kan. Jadi bukan hanya Quran tapi juga hadis. Jadi hadis itu kan sejarah dari sisi manusia gitu kan. Kalau Quran itu adalah sejarah dan informasi dari sisi Tuhan. Jadi betul-betul murni semuanya firman Tuhan. Kalau kalau hadis kan tidak bercampur. Jadi kebanyakan sejarah dari sisi manusia. Jadi itu materi itu terjaga. Keaslian materi yang penting guys. Ya ingat ya, materi ya. Contoh kayak misalnya kayak Anda tahu ya, misalnya kayak bela diri ya, ada master karate, master taekwondo. Itu mereka tidak lagi mereka wariskan itu adalah hafalan, jurus-jurus hafalan, bukan teks, bukan gambar-gambar gitu. Jadi kalau Anda lihat ya bagaimana master karate atau master taekwondo atau master apapun itu ya bela diri itu mengajar, itu mereka tidak pegang buku. Buku tuh hanya dipegang oleh pemula. Jadi kayak dulu saya pernah belajar Kempo itu kan. Jadi mereka sama sekali tidak memegang buku guys. Buku tuh mereka bagikan, buku gambar-gambar gerakan bela diri itu mereka bagikan pada para pemula, para junior. Mereka tidak pakai itu lagi. Jadi mereka tuh mencontohkan, mewariskan gerakan-gerakan jurus-jurus dan jadi buku itu gunanya untuk di rumah kalau tidak ada mereka. Jadi mereka tuh ketika mereka ada di tempat latihan itu kan, mereka akan mengajarkan jurus yang tentu yang mereka sudah hafal kepada kita. Jadi kita tuh dituntut untuk hafal gerakan jurus itu selama mereka masih ada di situ. Nah, di rumah kita ngulang-ngulang lagi. Nah, kalau lupa baru nengok buku. Jadi justru buku itu ya dalam berdiri itu, buku tuh bukan yang utama. Jadi hanya sebagai kalau kita lupa. Nah, jadi kita ditemakan jadi tanpa buku pun bisa sama sekali, tanpa buku. Jadi kita tuh buku tuh jaga-jaga kalau kita lupa hafalannya guys. Jadi buku tuh bukan yang utama. Bahaya kalau kita menyerahkan sesuatu pada buku ya dibandingkan hafalan. Karena hafalan tuh lebih kuat, tahan lamanya, lebih kuat dalam hal menjaganya gitu guys, hafalan ya. Jadi Anda akan lihat ya bagaimana seorang master bela diri itu tidak pakai buku sama sekali. Nggak perlu buku dia. Semua itu sudah dalam kepalanya. Sudah aplikatif. Bahkan ketika mereka dalam pertarungan combat sekalipun itu mereka tidak nengok buku dulu. Jadi ketika musuh menyerang mereka akan langsung otomatis serefleks akan keluar semua yang pelajaran bela diri jurus yang mereka hafal gitu kan, dan mereka ya sudah mereka kuasai. Jadi materi itu yang penting dalam Islam itu ya. Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan isi Quran ya, firman Allah itu para sahabat langsung menghafal. Jadi banyak sahabat yang menghafal gitu kan. Jadi belum dan ada yang menuliskan juga. Jadi waktu itu belum ada yang kepikiran untuk membukukannya, belum ada. Karena mereka udah hafal. Jadi tenang gitu guys. Masa tuh sudah yakin gitu. Ini bakal terjaga ya kan. Kayak saya nih. Saya hafal Pancasila misalnya. Nggak usah kita lagi ke Quran atau hadis ya. Saya hafal Pancasila ya. Misal sila pertama tuh ketuhanan Maha Esa, sila kedua tuh kemanusiaan adil dan beradab, sila ketiga tuh persatuan Indonesia, sila keempat tuh kaitan yang pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, sila kelima tuh keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saya hafal, jadi saya nggak perlu teks lagi. Teks itu nggak penting bagi saya. Saya pede ya, selama saya masih hidup dan sama saya masih waras, belum gila, itu Pancasila itu akan terjaga oleh saya, gitu kan. Jadi nggak bakal hilang selama saya masih hidup gitu kan. Nah, sama seperti kayak jurus-jurus bela diri ya, kalau kita menguasai itu tidak akan khawatir, kita nggak ada teksnya guys, nggak ada gambar, nggak perlu khawatir, karena itu akan selama kita hidup itu akan terjaga. Nah waktu itulah keyakinan dipegang oleh kaum muslimin, sehingga mereka tidak perlu untuk membukukan Quran ini ya. Sehingga mereka tulisan itu hanya sebagai untuk jaga-jaga kalau mereka lupa hafalannya gitu kan. Tapi hampir mustahil untuk lupa karena mereka selalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tuh kaum muslim itu suka baca Quran dan mereka minimal memakai dalam waktu sholat ya.
Anda tahu ya, kalau anda yang bukan muslim, kalau anda mau tahu ya, kita sebagai kaum muslim ini kita setelah al-fatihah itu ya, dalam berdiri ketika sholat ya, tiap-tiap rakaat itu kita membaca minimal surah pendek. Disunahkan untuk membaca surah apa, bukan surah pendek ya, surah dalam Quran ya kan. Jadi diaplikasikan dalam sholat minimal gitu kan, belum lagi kalau kita lagi duduk diam pengen baca Quran. Jadi begitu yakinnya kaum muslim pada waktu itu, sehingga mereka tuh merasa tidak perlu untuk membuka Quran. Nah, baru setelah waktu itu ada perang apa saya lupa itu namanya. Di situ mulai banyak para penghafal Quran yang meninggal karena gugur dalam medan perang. Nah, waktu itu barulah kepikiran oleh sahabat Umar untuk membukukannya. Dia khawatir karena melihat semakin banyak penghafal Quran dari para sahabat itu yang gugur di medan perang. Akhirnya dia punya ide untuk membukukannya, gitu kan, agar ya terjaga. Karena kalau semuanya tewas gugur di medan perang kan, jadi bagaimana yang hafal tuh nggak ada lagi, itu kan. Akhirnya mulai dibukukan dan realisasi waktu zaman Utsman bin Affan, di mana berhasil Quran itu dibukukan. Jadi materinya terjaga hingga sekarang gitu. Apa yang saya baca Qurannya itu sama dengan waktu Nabi sampaikan. Nah, itu maksud, jadi itu yang disebut asli itu. Jadi bukan teksnya lagi yang asli secara teks, tapi secara materi ya, materi isi teks. Karena teks itu ya, kalau kita bersandar pada teks ya, itu zaman dahulu, ingat ya, zaman dahulu ya, beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang kertas itu kualitas sudah bagus ya kan, lebih gampang menjaganya, lebih tahan lama. Ada kita temukan banyak penemuan untuk menjaga supaya kertas itu bisa awet, bahkan bisa pakai media lain kayak CD, kayak DVD, kayak hard disk, kayak untuk media penyimpanan selain kertas ya. Dulu kan cuma tahunya kita kertas. Nah, zaman dulu kertas dulu tuh nggak sama kayak sekarang. Bahkan dulu tuh bukan kertas namanya, tapi masih kayak lembaran-lembaran kulit binatang, lembaran-lembaran dari pelepah kurma segala macam. Sehingga itu zaman Nabi loh, apalagi zaman Yesus yang jauh sebelumnya itu lebih rentan untuk rusak, rentan untuk dimakan. Jadi waktu zaman Nabi saja ya, zaman sahabat itu ada Quran itu yang dimakan rayap, habis dimakan rayap. Ya, dan itu nggak masalah karena materi itu sudah kita hafal, sehingga habis pun semua Quran ini dunia itu dimakan rayap kayak terbakar, kita kan bisa menuliskannya kembali karena kita hafal gitu guys ya kan. Jadi nggak perlu khawatir, umat Islam tidak ada kekhawatirannya. Jadi menjaga teks itu susah zaman dahulu gitu kan. Sekarang aja kita masih punya kemungkinan untuk terbakar. Anggaplah nggak bisa dimakan rayap, tapi terbakar kan bisa, nggak sengaja misalnya kan, rumah kita kebakaran, entah kita tuh, atau misalnya ya bahkan kecurian segala macam. Jadi akan susah menjaga teks itu dibandingkan dengan hafalan. Jadi pada waktu itu tidak ada satupun dari murid Yesus yang menghafal, apalagi sekarang. Jadi materi itu tidak dihafal. Dan waktu itu ya, ketika Yesus itu memberitakan Injil, itu tidak ada sahabatnya yang menghafal. Dan ingat ya, tulisan Alkitab tertua itu kan dalam bahasa Yunani. Jadi itu ditemukan tuh beda sama diserahkan turun-temurun. Jadi kalau kita tahu ya, zaman Nabi Muhammad itu itu disampaikan kepada para sahabat, dihafal dan ditulis lalu sampaikan turun-temurun. Jadi ada sanadnya sampai ke Nabi. Kalau mereka tidak, ya kitab tertua mereka tuh ditemukan. Jadi waktu itu Alkitab ditemukan dan diteliti ya. Jadi berdasarkan penelitian itu mereka meyakini bahwa ini mungkin tulisannya Matius, tulisannya Lukas. Maka karena waktu itu tulisannya tidak diketahui karena tidak ada serah terima. Kalau kita kan ada serah terima, misalnya Muhammad menyampaikan kepada sahabat menyampaikan lagi kepada muridnya, pengikutnya, nanti pengikutnya sampaikan lagi pengikutnya. Jadi ada rantai sampai ke Nabi. Kalau mereka tidak, ujuk-ujuk serah terima dari Yesus kepada pengikutnya, tapi tidak ada, tapi hanya ditemukan. Jadi anggaplah gini ya, kalau kita bandingkan misalnya ke zaman Nabi Muhammad itu tidak ada hafalan, tidak ada, Anda bisa bayangkan ya, tidak ada hafalan, tidak ada pencatatan, tapi tiba-tiba ditemukan Al-Quran tertua di suatu tempat. Itu ditemukan Al-Quran tertua dalam bahasanya bukan dulu bahasa Arab kan, tapi bahasa Yunani misalnya. Anda bayangkan ada Quran bahasa Yunani misalnya,
bukan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa aslinya, lalu ditemukan, ya kan? Lalu diteliti, ini mungkin lalu dia asumsikan, ini mungkin tulisannya Umar, ini tulisannya apa? Jadi seperti itu, guys. Eh, jadi untuk mengatakan ini asli itu agak sedikit susah gitu. Karena tidak dalam bahasa aslinya, kan, bukan dalam bahasa Ibrani. Lalu dan kalau kita lihat statement Lewis pun ya, nanti kita akan sampaikan di akhir ya, bagaimana dia memahami kata dia bahasa kenapa. Jadi dia meyakini bahwa seakan-akan Yesus tuh bicara kepada pengikutnya dalam bahasa Yunani. Pak, ini adalah logika absurd. Nanti kita akan sampaikan di akhir, karena nanti dia akan menyampaikan hal tersebut, dan di saat itulah akan kita bahas. Anda punya asli pembuktian gitu, tapi kan nggak ada juga kan, karena itu hanya tuduhan saja. Kalau bisa dibuktikan sebenarnya lebih enak, karena kalau ketika dibuktikan bener ternyata saya nggak ada dasar dan nggak ada pijakan. Contohnya seperti tuduhan Yesus yang katanya baru diangkat Tuhan di Konsili Nikea. Kan itu sederhana. Saya tinggal buktikan bahwa Yesus itu Tuhan sebelum Konsili Nikea, maka argumentasi itu gugur, bener. Nah, ini juga nggak benar ya, gini ya. Kalau Louis ini paham ya apa itu diangkat. Tentu kalau satu itu diangkat, tentu sebelumnya sudah ada argumentasi ke situ. Misal contoh kayak mengangkat Jokowi jadi presiden. Artinya tentu sudah ada argumentasi di situ. Ada orang-orang yang ingin dia jadi presiden, sehingga setelah semuanya sepakat baru diangkat gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk diangkat itu. Jadi ketika Yesus diangkat jadi Tuhan, itu tentu ada prosesnya. Dimana ada orang-orang yang meyakini dia Tuhan. Nah, cuma kan belum menjadi suatu hal yang pakem, belum menjadi dogma. Ini masih keyakinan dari individu-individu atau kelompok saja. Nah, jadi waktu itu kan kalau kita tahu kisah awalnya itu ada dua kelompok ya. Jadi yang pertama kan mereka belum disebut sebagai Kristen. Jadi mereka tuh pertama kali disebut Kristen tuh di Antioquia 300 tahun kalau nggak salah setelah Yesus pergi. Jadi mereka tuh awalnya disebut sebagai umat Nasrani, malah bukan Kristen. Jadi waktu itu ada awal-awalnya itu namanya Arius dan kawan-kawan, itu masih menganut paham Unitarian, yaitu mengakui ketauhidan, yang mana mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah hanya utusan Allah, nabi bukan Tuhan. Itu namanya kaum Unitarian, Arius dan kawan-kawan. Lalu datanglah para orang-orang seperti yang mirip dengan Paulus gitu, yang mana mereka ini penganut Trinitarian, yang itulah cikal bakal Trinitas dari kekristenan seperti yang kita kenal sekarang ini. Jadi mereka itu meyakini Tuhan itu ada tiga dalam satu, itu ada Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus gitu. Jadi mereka meyakini Trinitas, guys. Makanya disebut sebagai kaum Trinitarian. Nah, jadi kaum Trinitarian sudah ada. Jadi sebelum kejadian Konsili Nikea itu sudah ada kaum Trinitarian yang meyakini Trinitas, yang meyakini Yesus Tuhan. Jadi nggak ujuk-ujuk. Jadi mengatakan bahwa nggak ada itu Yesus diangkat jadi Tuhan ketika Konsili Nikea, karena buktinya dia sudah dianggap Tuhan. Ini kan bukan suatu hal yang masuk akal. Jadi mengatakan seakan-akan nggak perlu Yesus diangkat jadi Tuhan karena sudah ada pengakuan Tuhan, kan nggak gitu. Jadi sesuatu kan perlu diresmikan. Contoh kayak sekarang nih, kan banyak nih yang relawan Anies Baswedan misalnya, yang di mana-mana tuh mengakui kalau ya Anies ini adalah calon presiden yang pantas, yang layak gitu kan untuk dijadikan presiden, jadi calon presiden. Nah, bahkan dia belum diangkat jadi presiden. Nah, jadi wacana itu ada untuk mengangkat Anies jadi presiden, tapi belum terlaksana karena belum dimulainya pemilu, belum ada hasil pemilu. Nah, nanti ketika ada pemilu, lalu ternyata faktanya misalnya nanti di mana ada presiden, baru dia bisa diangkat. Jadi antara diangkat dengan pengakuan itu adalah dua hal yang berbeda, dan tentu berkaitan sesuatu lain. Jadi nggak mungkin nggak ada pendukung, minimal ada pendukung ya, nggak mesti lebih banyak daripada yang mendukung, tapi minimal ada pendukung baru bisa dilakukan pengangkatan, karena nggak mungkin satu diangkat kalau tidak ada pendukungnya gitu. Siapa yang mau angkat gitu maksudnya kan.
argumentasi itu gugur, bener kan? Tapi ketika pembuktian ternyata gagal juga. Sama seperti debat Pak Sanio Munir dengan Pak Esra Soru waktu itu. Pak Esra Soru membuktikan bahwa ini loh, ada notulen rapat ketika konsili Nikea, karena Pak Sanio Munir menuduh katanya Yesus baru diangkat di konsili Nikea, dan kemudian apa? Nggak bisa juga membuktikan. Ini kan sudah jelas bahwa Justru notulen itu membuktikan bahwa dia diangkat di Konsili Nikea. Jadi kalau udah baca sejarah Konsili Nikea, di situ mereka sepakat mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Yang mana itu belum resmi sebelumnya kan, hanya keyakinan berapa kelompok seperti kaum Trinitarian dan sebagainya. Jadi belum menjadikan suatu hal yang resmi menjadi dogma dari kekristenan pada waktu itu. kemudian apa? Nggak bisa juga membuktikan. Ini kan sudah jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Sanio Munir tidak terbukti. Sebenarnya kalau dikatakan saya nggak ada pijakan, ya lihat aja setiap referensi yang diberikan. Kalau referensinya valid, ya berarti siapa yang nggak ada pijakan? Kan kayak gitu. Nah, ya faktanya selama ini banyak referensi Luis yang valid, atau walaupun valid ya, misalnya kitab dia tuh nggak ngerti konteksnya. Nah, jadi Anda bisa lihat bukti-bukti itu di semua video komentar saya yang ngomongin tentang Luis. Terbukti semuanya. Kalau memang Luis itu tidak punya dasar pijakan yang valid, ataupun kalau dasar pijakan valid, dia nggak ngerti konteksnya. Kalau referensinya valid, ya berarti siapa yang nggak ada pijakan? Kan kayak gitu. Pertanyaan kedua dari Darmadi Ivo. Bang Luis, saya memilih Tuhan Yesus juru selamat saya. Baru minggu kemarin ke gereja, saudara sama anak istri Islam semua. Karena saya tahu kebenaran dari Bang Luis, makasih telah buka iman saya. Tinggal beri paham sama istri, moga bisa terima Yesus. Ini mereka nggak paham kalau umat Islam tuh menerima Yesus. Ingat ya, tidak ada satupun umat Islam tuh yang tidak menerima Yesus. Tapi kita menerimanya sesuai dengan ucapannya, bahwa dia tuh hanyalah utusan atau nabi yang diutus oleh Allah ya. Jadi bukan Tuhan. Tidak ada satupun umat Islam itu tidak menerima Yesus. Jadi itu yang tidak mereka pahami. Justru mereka menerima Yesus tuh di luar konteks. Jadi mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, itu yang tidak pernah Yesus ucapkan sama sekali. Dia itu adalah Tuhan. Justru yang satu-satunya entitas yang mengakui sebagai Tuhan itu hanyalah Allah. Dia kitab, akulah Tuhan Allahmu. Jadi nggak ada akulah Tuhan Yesusmu, nggak ada. Yang ada kalimatnya adalah akulah Tuhan Allahmu. Itu adalah statement dari Allah yang Allah sampaikan beberapa kali di Alkitab, gitu kan. Jadi mereka malah menuangkan Yesus di situ letak absurdnya, guys. Jadi Yesus tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan. Yang mengklaim sebagai Tuhan tidak mereka tuhankan, sementara tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan mereka tuhankan. Nah, itu anehnya, guys. Ya kan? Jadi apa namanya ya? Dan satu lagi ya, ini kalau dalam keimanan ya seorang ini saya miris melihat nasib dari anak istrinya, ya kan? Jadi harusnya anak istrinya ini adalah minta cerai pada suaminya. Kenapa? Karena kalau berhubungan ya suami istri, antara istri yang masih muslim dengan pria yang suaminya sudah kafir, itu haram hukumnya, itu sama dengan berzina. Makanya sebaiknya ya istrinya nih minta cerai, gitu kan. Dan itu sebagai pelajaran bagi suaminya nih, ya kan, bahwa dia tuh melakukan suatu hal yang kesalahan fatal. Jadi kesalahan kalau dia misalnya masih melakukan KDRT masih bisa lah selamat, karena itu kan ibaratnya dia tidak meninggalkan imannya. Tapi ini sudah murtad, itu iman sudah tanggal, namanya ini adalah kekal di neraka. Sehingga kalau dia berhubungan dengan istrinya ya, suami istri itu adalah istrinya berzina gitu. Sehingga cukup dia aja yang ke neraka, jangan bawa istri atau anaknya, kasihan. Jadi saran saya kepada istrinya ya, segeralah Anda minta cerai ya, Anda cari imam lain. Karena ini terbukti adalah imam yang nggak baik gitu, nggak bisa jadi contoh bagi anak istrinya gitu kan. Jadi banyak pria muslim lain di luar sana gitu yang bersedia menjadi imam Anda dan lebih baik untuk Anda gitu kan. Karena kita tuh yang perlu adalah kehidupan akhirat, karena dunia ini cuma sementara. Ya kan, dunia ini cuma sementara, nggak penting, guys. Karena dunia ini hanya menjadi batu landasan untuk kita nanti hidup kekal nanti di surganya Allah kelak. Jadi semoga
Semoga istrinya nih bisa bisa cerai sama suaminya ini agar dia dan anaknya selamat, dan tidak mengikuti suaminya ini ke neraka kelak. Tinggal beri paham sama istri, moga bisa terima Yesus. Shalom. Nah, puji Tuhan ya, ternyata ada yang bertobat juga. Saya sangat senang dalam arti ternyata Bapak ini sudah menemukan kebenaran. Walaupun anak dan istrinya belum, tapi baru diakui bahwa baru minggu lalu masuk ke dalam gereja. Yang saya harap dari Bapak yang baru bertobat. Ini kebenarannya dari Louis gitu kan, bukan dari Alkitab. Guys ya, kita tuh ya kalau meyakini suatu kebenaran itu adalah dari kitab sucinya. Kayak kita, saya meyakini kebenaran itu bukan dari ustadz, dari ulama, tapi dari Quran dan hadis. Ustadz dan ulama itu hanya sebagai pembantu saja, yang membantu kita untuk memahami Quran dan hadis ya. Tadi tanpa mereka pun kita bisa memahami Quran dan hadis, cuman mereka tuh akan lebih memudahkan kita gitu untuk memahami itu, memahami apa yang disampaikan. Jadi bisa gini, anggaplah kita punya suatu teks gitu kan, teks tentang sesuatu. Nah, kalau ada guru itu, misal kita gini, kita punya buku, kita belajar sekolah ya, kita punya buku matematika, buku kimia, sejarah, geografi segala macam. Nah, kita yang penting kan sumbernya, bukunya. Guru itu hanya mengajarkan apa yang di buku itu sampaikan. Jadi misalnya kalau di kelas itu kan guru tuh ada yang lupa, mungkin yang salah, itu kita bisa ingatkan. Misalnya kita baca buku, misal sejarah nih, kita baca buku sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Ternyata gurunya ketika menerangkan nama kelas itu, karena dia manusia biasa, dia ada lupa, mungkin mengenai tahun kelahiran Pangeran Diponegoro dia lupa. Nah, kita bisa ingatkan, Ibu, maaf Ibu, interupsi potong ya, Ibu tadi nyampaikan tanggal kelahiran Diponegoro tuh sekian. Maaf Bu, saya sudah baca bukunya dan Ibu salah. Maaf Bu ya, bukan maksud menggurui atau apa ya, tapi cuma meluruskan kalau Ibu sampaikan salah. Itu nggak masalah gitu kan, karena guru itu hanya membantu kita untuk memahami si buku, bukan yang utama. Kalau guru itu berbeda dengan apa yang buku sampaikan, kita nggak bisa ikutin guru tersebut. Masa guru nyampaikan sesuatu yang salah kita ikutin, kan tidak. Makanya lagi yang perlu itu adalah sumber otentiknya, yaitu buku tersebut. Sama kayak ini kan, kita nggak bisa jadikan Louis sebagai batu sandaran, tapi adalah kitab. Jadi kalau Louis ini tidak sesuai dengan kitab, ya kita tinggalkan dia. Tapi yang Bapak ini kan tidak. Dia mengatakan bahwa Louis lah sumber kebenarannya. Itu kan suatu hal yang sangat absurd, guys. Jadi bukannya Alkitab, malah Louis yang jadi patokan. Jadi Louis ngomong salah pun akan diikuti oleh dia gitu kan. Ini adalah suatu hal yang salah dalam logika berpikir Bapak ini. Baru bertobat baru ini, belajarlah sungguh-sungguh tentang Alkitab, belajar aja baik-baik, nggak usah jelek-jelekin agama yang sebelumnya, tapi belajar fokus mengenal Kristus, mendalami Alkitab, mendalami kebenaran, sehingga dengan melakukan begitu, Bapak boleh bertumbuh dalam iman. Jadi masa-masa belajarlah, jangan nanti menjelek-jelekkan. Iya, belajar sama Louis pula ya, kacau lah. belajar Alkitab tuh ya sendiri aja ya. Tidak usah dengarkan dogma gereja jadi utama, tapi pembanding. Misalnya Anda meyakini ini tentang Alkitab, lihat tuh dogma gereja sama nggak dengan keyakinan Anda, logika Anda. Kalau nggak sama, tinggalkan. Kalau logika kita lebih penting dibandingkan dari dogma, guys, dogma gereja atau apalagi kayak dogma Louis gitu kan. Jadi logika kita lebih penting. Belajarlah, jangan nanti menjelek-jelekkan dan kemudian berkata bahwa saya ini dulu di sini begini nggak usah. Tapi saya terus doakan untuk iman Bapak supaya bertumbuh, karena nggak perlu kita gembur-gemburkan hal semacam ini supaya tidak menyakiti hati mantan yang sebelumnya, kan gitu. Tapi puji Tuhan Bapak, mudah-mudahan saya doakan anak istri Bapak juga boleh mengenal kebenaran. Jadi sebenarnya ini bukan soal itu ya. Ini kenapa kita tuh bukan digembur-gemburkan, tapi namanya dakwah ya, marketing dalam hal yang baik ini ya. Jadi gini, kenapa kita tuh misalnya menyampaikan ada mualaf, lalu kita sampaikan kisahnya itulah untuk sebagai pelajaran gitu. Sama kayak gini lah, contoh lah, kayak tahu misalnya ada orang yang tobat ya, misalnya orang dari penjara,
Misalnya dia melakukan kesalahan yang membuat dia masuk penjara, kayak dia dulu membunuh mungkin atau merampok segala macam gitu kan. Nah, tentu kita ketika dia keluar penjara kan tentu dia tuh didengarkan kesaksiannya. Kenapa dia bisa berubah? Kenapa dia bisa hijrah itu kan? Ini sebagai pelajaran, ada ibrohnya gitu, pelajaran yang diambil di situ, hikmahnya. Jadi bukan sebagai hal untuk membuat pihak sebelah sakit hati, itu nggak begitu guys logikanya ya kan. Jadi sekarang kayak gini loh, contoh kayak orang di penjara, lalu dia tobat hijrah menjadi muslim yang taat misalnya, atau menjadi orang baik gitu kan, yang berbeda dari dulu, lalu sampaikan kesaksian bahwa dia tuh kenapa dia tiba-tiba hijrah, nggak orang situ lagi, itu kan tidak dalam hal untuk menyakiti apa yang orang-orang yang masih melakukan itu. Misalnya dulu dia adalah mantan narkoba, pengedar narkoba kan, ketika dia menyampaikan alasan kenapa dia tidak begitu lagi dan jadi orang baik itu adalah masa dikatakan dikatakan sebagai menyakiti hati orang-orang yang masih jadi pengedar narkoba, kan nggak begitu logikanya, tapi sebagai pelajaran agar kenapa sih orang ini bisa tobat sih hijrah nih, yang dilakukan adalah pemahaman kenapanya, sehingga itu akan menjadikan memudahkan orang untuk punya proses untuk bertobat atau hijrah guys. Jadi nggak hanya kesaksian orang yang mualaf saja yang perlu kita dengar gitu kan, yang harus terdengar, bahkan juga kesaksian orang yang tobat dari kejahatan atau bahkan orang yang hijrah dari maksiat kepada kebenaran guys. Jadi sesuatu itu perlu, dan juga bukan juga dari orang-orang yang gagal atau orang berhasil. Misalnya kayak orang gagal nih, lu dia adalah pengangguran kelas berat, suka ya beban orang tua lah gitu. Dia berubah jadi orang yang mandiri, sukses. Nah, lalu masa ketika dia menceritakan kenapa dia bisa berpindah dari kegagalan yang pengangguran, beban orang tua, bisa menjadi orang sukses mandiri, itu karena begini-begini, jadi itu adalah penting dari pelajaran. Kok bisa dia seperti ini? Itu apa sih resep hasilnya? Nah itu, jadi bukan bikin para pengangguran sakit hati, lalu pengangguran dengar kan di beban orang tua kan, ini menyakiti aku nih, masa dia ngomong tentang aku? Enggak, dia bukan ngomong tentang Anda bro, tapi tentang diri sendiri, bahwa dia dulu adalah seorang pengangguran dan dia merasa itu salah dan dia ingin mengubah hidup, dan maka itu dia berubah menjadi manusia yang mandiri dan sukses. Tapi puji Tuhan Bapak, mudah-mudahan saya doakan anak istri Bapak juga boleh mengenal kebenaran, bahwa Bapak juga masuk ke Kristen bukan karena ingin sesuatu, tapi karena memang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang seperti Bapak, dan saya akan sangat senang jika boleh bersaksi dalam kolom komentar atau di Instagram, bersaksi bahwa menemukan kebenaran. Terima kasih Pak untuk kesaksiannya. Dan selanjutnya, jadi yang penting bagi dia itu kan hanya bersaksi menemukan kebenaran. Jadi kalau kita tidak, kita penting adalah alasannya kenapa kesaksiannya begitu, untuk jadi pelajaran ibroh gitu, bukan hanya saya bersaksi menemukan kebenaran Islam, itu nggak penting guys, tapi yang penting adalah kenapa dia bisa bersaksi. Nah itu yang jadi pelajarannya. Sebab itu ya, proses dia berpindah tuh, hijrah tuh apa. Nah itu kan yang diambil pelajaran di situ, bukan cukup kesaksiannya saja saya menemukan kebenaran Islam misalnya, nggak begitu. Dari Larson Kobain Manurung, sebenarnya kasihan aku dengan ustadz-ustadz yang ngaku ahli kristologi itu, brother. Kasihan dan sedih dengan tingkah lakunya. Tapi ya, kita sebagai orang Kristen harus tetap mengasihi mereka. Semoga mereka sadar dengan apa yang mereka perbuat. Aku tak pernah mau membenci mereka sekalipun mereka menghina imanku, karena Tuhanku sangat baik dan maha kuasa dan pengasih. Ini guys ya, kalau dia pahami ya kitabnya, dia mengatakan bahwa jadi pertama dia mengatakan bahwa aku tak pernah mau membenci mereka sekalipun mereka menghina imanku. Kalau kita lihat dari statement dari para apologi Kristen ini, mereka banyak mengatakan hal-hal yang berbau kebencian. Mereka menuduh, memfitnah mualaf itu adalah mualaf settingan, mualaf abal-abal, mantan berita abal-abal. Jadi dan banyak hal yang mereka lakukan dalam hal menyerang dari Islam dan orang-orangnya.
Jadi itu apakah itu ajaran kasih? Kan tidak. Saya sudah buktikan di video saya begitu banyak mereka melakukan hal-hal yang menghina iman orang lain gitu kan. Jadi ajaran kasih itu hanya sebatas lip service bagi mereka. Nah, lalu dikatakan bahwa karena Tuhanku sangat baik. Nah, ini Tuhan yang mana ya? Ingat, Yesus pernah berkata bahwa kenapa aku katakan aku baik? Yesus pernah berkata bahwa kenapa waktu itu kan dia dikatakan baik oleh orang-orang, tapi dia bantah itu. Dia mengatakan bahwa kenapa kalian katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja. Jadi Yesus membantah kalau ada orang mengatakan dia baik. Yang dia katakan baik hanya Allah saja. Artinya Yesus tidak mau disamakan dengan Allah. Berarti Yesus tidak baik, Allah baik. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa Tuhanku sangat baik. Tidak, bro. Yesus tidak baik. Karena kata dia ya, kenapa kau katakan aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Lalu dikatakan bahwa Tuhanku sangat baik tadi kan udah, dan maha kuasa dan maha pengasih. Kalau maha pengasih oke, kita setuju. Tapi juga ada beberapa poin yang mana Yesus tidak membuktikan dia maha pengasih. Contoh, ketika dia mengutuk Ponara. Anda bayangkan ya, Ponara itu memang makhluk hidup. Memang kita akui makhluk hidup ya. Tapi ingat, yang namanya tumbuhan, Ponara itu kan tentu tunduk pada aturan alam yang berlaku. Jadi Ponara itu kan punya musim untuk berbuah. Dia tuh kan tidak mungkin melakukan sesuatu tuh di luar kuasa dia. Kayak kita manusia. Kita tentu ketika kita tuh manusia ini kita nih ketika panas ya kita keringat. Ketika musim misalnya, ketika musim dingin kita memakai pakaian tebal gitu kan. Jadi kita tuh karena di luar kuasa kita, nggak mungkin kita cuaca dingin es kita buka baju gitu kan, itu nggak mungkin karena itu di luar dari kemampuan kita. Nah, sama kayak Ponara. Ponara tuh pada musimnya belum berbuah, dia tidak berbuah. Tapi apa yang terjadi? Nah, waktu itu kejadiannya konteksnya adalah Yesus waktu itu melihat ada sebuah pohon ara. Di situ dia jauh dia kelihatan pohon ara sudah mulai berdaun, sudah mulai ada daunnya. Tapi dia tidak tahu nih pohon berbuah apa tidak, sehingga dia perlu melihat langsung dengan menceknya dengan mendekat ke situ. Dan itu bukan ternyata pohon ara ini belum berbuah. Itu pertama dia membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan karena dia tidak tahu bahwa pohon ara itu belum waktunya berbuah, tidak ada buahnya gitu guys, belum ada buahnya. Nah, Yesus tiba-tiba kalau melihat hal itu ya, nggak tahu kenapa dia kesal atau gimana gitu kan, dia mengutuk pohon ara tersebut, agar tidak berbuah selama-lamanya. Nah, lalu kalau kita lihat ini apa terjadi? Sangat aneh sekali ketika beliau melakukan hal itu. Nah, saya juga tidak meyakini beliau mungkin melakukan hal seperti itu. Karena ini membuktikan membuat kita menilai bahwa beliau itu tidak maha pengasih. Kenapa? Kok bisa dia mengutuk pohon ara, tumbuhan ya, yang makhluk hidup memang, tapi mengutuknya tuh hanya karena pohon ara tuh belum berbuah, karena belum musimnya untuk berbuah. Itu kan aneh sekali. Itu karena kan beliau ini sebagai Tuhan itu ya nggak ngerti kalau ini pohon ara ini nggak punya kuasa untuk berbuah di luar musim berbuah gitu loh, ya kan? Karena pohon ara ini bukan Tuhan, dia tuh hanyalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi soalnya kan sebagai kalau memang Yesus Tuhan dia ngerti, oh ini pohon ara memang belum waktunya berbuah, kan memang dia yang ciptakan seperti itu. Kenapa dia sudah ciptakan seperti itu, lalu dia menuntut pohon ara ini berbuah, padahal belum musim berbuah, lalu dia marah pula dan mengutuk pohon ara ini gitu loh, tidak berbuah selama-lamanya. Jadi apa salah pohon ara ini yang sehingga dia pantas menerima hal itu? Nah, itu buktinya bahwa Yesus tidak maha pengasih, juga kayak maha kuasa ya. Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia melakukan sesuatu itu adalah dari bantuan orang lain. Kayak saya nih, saya berkata bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diri saya sendiri. Berarti ada sesuatu yang bantu saya gitu kan. Nah, kecuali kalau ada orang mengatakan, nah, saya bisa sendiri semuanya, itu berarti dia adalah seorang yang maha kuasa. Dalam artian dia tuh mampu mandiri gitu kan. Nah, ibaratnya kayak dalam hal ya dia bisa mencukupi kehidupan hidupnya sendiri. Itu berarti dia tuh punya kuasa atas dirinya. Dia tidak tergantung pada pemberian orang lain gitu kan. Nah, sebenarnya Yesus sendiri ya tidak seperti itu. Dia berkata seperti itu bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dia sendiri. Itu artinya dia membuktikan bahwa dia itu tidak sama sekali tidak maha kuasa. Jadi si Larson Coben Manur ini tidak paham isi Alkitabnya sendiri gitu kan.
Karena Tuhanku sangat baik dan maha kuasa dan pengasih. Love Jesus bless us. Ya benar, jadi begini, memang kalau kita lihat ya setiap statement-statement dari para mualaf, kristolog, yang lain ini ngaku kristolog tuh. Nah, itu statementnya memang benar-benar melukai sebenarnya. Dari statement-statement Jadi kristolog itu ya adalah suatu bidang memahami tentang kekristenan. Jadi lebih tepatnya adalah konteksnya pada memahami Alkitab. Jadi kita memahami kitab suci itu dengan logika masing-masing. Ini kenapa ada timbul dogma. Di dalam Kristen pun itu ada berbeda pandangan. Makanya ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada yang lain lagi gitu kan. Jadi mereka saja berbeda pandangan. Jadi dogma itu ada banyak gitu kan. Dogma dulu ada ditemukan misalnya kayak ada yang sekte Kristen itu yang dianggap bidah, yang mengakui bahwa mereka menuhankan Bunda Maria dan segala macamnya. Jadi ada banyak perbedaan. Jadi itu adalah bagaimana kita memahami Alkitab atau kitab suci lainnya ya, kayak Quran, kayak Tipitaka, Weda itu dengan logika kita gitu, masing-masing gitu ya. Dan itu adalah yang utama, logika kita itu utama. Yang itu hanya sebagai pembanding saja. Kita tidak mengikuti siapa-siapa, kecuali yang kita ikuti itu sesuai dengan sumber aslinya, guys. Sumber yang memang kita utamakan yaitu kayak Quran, hadis dan Alkitab sendiri. Dari statement-statement menghina Tuhan Yesus, statement-statement menghina pengikut Kristus dan lain-lain. Tapi sebenarnya dari penghinaan ini justru kita bertumbuh. Kita belajar bagaimana kita semakin mengasihi orang demikian. Ya, faktanya tidak terjadi, ya kan? Bukannya mengasihi malah menyerang balik gitu. Ya kan? Bukan mengasihi. Jadi ya mereka lakukan adalah kalau menghina balik ya. Kalau tidak mereka melaporkan ke polisi. Ini hal seperti itu guys. Jadi hal-hal yang tidak mencerminkan ajaran kasih. Karena kalau ajaran kasih itu kan dikala ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Artinya mereka tuh harusnya tidak boleh membalas. Bahkan mereka kasih kesempatan kita untuk membulinya lagi misalnya atau menghinanya lagi. Kalau memang mereka anggap itu suatu hinaan, tapi tidak terjadi. Mereka bukannya memberikan kesempatan kita untuk terus menghinanya, tapi mereka langsung kepanasan dan melawan balik, menghina balik, bahkan dengan hinaan yang jauh lebih kasar gitu kan, bahkan sampai kepada proses untuk membalas dengan hal yang lebih secara fisik gitu kan, kayak menginginkan kita tuh fisik kita tuh dihukum di penjara dan sebagainya macamnya. Justru kita bertumbuh, kita belajar bagaimana kita semakin mengasihi orang demikian, kita belajar bagaimana kita semakin sungguh-sungguh ikut Kristus walaupun dihina, menghadapi tantangan, sabar, dan lain-lain. Nah, inilah yang kita bisa pelajari. Dan satu statement penting yang disampaikan yaitu kita harus tetap mengasihi mereka. Walaupun mereka itu mungkin membenci kita, tapi kita tetap terus mengasihi. Kita tidak pernah membenci orang-orang Kristen sama sekali, ya. Yang kita benci adalah ajarannya. Kenapa? Karena suatu ajaran yang salah ya harus kita jauhi. Jadi kalau kita tidak membenci itu artinya tidak suka. Kata lain dari tidak suka adalah benci. Jadi nggak mungkin kita menyukai sesuatu yang salah, nggak mungkin. Jadi bagaimana kita bisa menjauhi sesuatu yang salah itu dengan tidak menyukainya atau membencinya. Baru kita bisa menjauhi hal tersebut. Maka kita misalnya membenci perilaku maksiat. Ya, kita tuh kan membenci misalnya judi, mabuk, apalagi pelacuran, perampokan, pembunuhan. Yang kita benci itu adalah kelakuannya, bukan orangnya, guys. Kita sayang orangnya. Jadi yang kita jauhi itu bukan orangnya, tapi perbuatan yang kita jauhi. Makanya kayak kalau kita merasa iman kita cukup kuat, nggak masalah kita kumpul dengan mereka, nggak masalah. Saya tiap hari jujur ya, saya kumpul dengan orang-orang yang main judi tiap hari guys. Tapi saya merasa saya tidak pengaruh oleh itu, sehingga tidak masalah. Jadi saya sangat sayang sama orangnya, tapi saya benci kelakuannya. Makanya nggak masalah bagi kita untuk kumpul dengan orang-orang yang seperti itu, asal kita tidak ikut terpengaruh dengan mereka. Ingat ya, kita benci itu adalah perbuatannya, bukan orang-orangnya. Karena kita tuh sayang sama orang-orangnya. Justru mungkin yang sekali kita ke situ kita bisa menularkan hal yang positif. Dia melihat kita kan, ini bisa dia melihat selama ini kan, oh ini semuanya maksiat nih, oh enggak, di situ ada satu orang nggak maksiat itu, ya kan? Nah, jadi ada pembanding gitu. Jadi nggak semuanya yang di lingkungan mereka itu adalah semuanya melakukan kesalahan. Tapi minimal ada 1-2 orang yang baik
yang mudah-mudahan kita bisa jadi contoh bagi mereka gitu. Nah gitu guys. Jadi itu bukti bahwa kita tuh tidak membenci orangnya, tapi hanya membenci perbuatannya saja guys. Mungkin membenci kita, tapi kita tetap terus mengasihi dan mengasihi. Boleh kita berargumentasi, tapi kita tidak boleh membenci mereka. Seperti karakter Kristus sendiri yang bagaimana mengasihi. Bahkan ketika disalibkan, orang yang menyalibkan dia, Tuhan Yesus mendoakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita juga terus mendoa, mohon pengampunan pada Tuhan, kiranya kasih karunia boleh datang kepada orang-orang yang selalu dan terus-menerus menghina kekristenan. Kemudian dari Kang B, selamat malam Bro Luis Prasetyo. Bentar. Kalau dikatakan bahwa Yesus mengampuni orang-orang miliknya, ini tidak sesuai dengan fakta ya. Gini, coba Anda bayangkan ya. Di Taman Getsemani, ketika beliau tuh di tengah dikepung ya oleh orang-orang Yahudi ya, itu beliau menyuruh muridnya untuk berjaga-jaga di dekat gerbang. Sementara dia masuk ke dalam lagi bersama seorang murid dan dia melakukan sujud di dalam dan berdoa kepada Tuhan. Nah, waktu itu dia mengatakan pada muridnya, adakah kalian uang untuk membeli pedang? Kalau ada uang, maka kata muridnya tidak ada uang guru, tidak ada kami uang untuk beli pedang. Kalau gitu kata Yesus, juallah jubah kalian dan belilah pedang. Nah, ternyata mereka punya 2 pedang gitu, ya kan, hasil dari menjual jubah itu mungkin ya, kalau saya nggak salah itu. Jadi mereka tuh pegang 2 pedang. Nah, untuk apa itu pedang? Pedang itu tersebut tentu bukan untuk ngiris tomat ya, atau untuk apa? Untuk motong bawang, enggak. Tapi tentu untuk melakukan perlawanan. Karena Yesus tahu dia dalam kondisi bahaya, di mana dia tuh adalah sedang diburu oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap dan tidak disalibkan. Sehingga dia pedang itu gunanya adalah untuk perlawanan gitu. Maka dia nyuruh muridnya untuk beli pedang dan muridnya itu megang 2 pedang waktu itu. Nah, tapi ternyata pegangan beliau meleset. Ya, yang terjadi adalah ternyata orang-orang Yahudi ini datangnya tidak sedikit tapi banyak, dan masing-masing mereka tuh membawa senjata guys. Sehingga Yesus yang berpikir realistis ya, dia melihat ini, aduh ternyata ini dia salah prediksi, ternyata nggak cukup 2 pedang ini, sebenarnya dia sudah telanjur dan terbukti ya, muridnya itu menangkap kalau ini pedang memang digunakan untuk melawanan. Nah, makanya waktu itu muridnya ini sempat menebas telinga salah satu yang mau menangkap itu sampai putus, telinga itu ditebas sampai putus pakai pedang itu. Nah, itu menjadi bukti bahwa muridnya memang menangkap maksud Yesus untuk membeli pedang itulah untuk melakukan perlawanan, sehingga tertebaslah kuping salah seorang dari penangkap itu sehingga putus. Nah, tapi Yesus tahu ini bahaya nih kalau sempat muridku yang ya dia kan mau dia aja yang ditangkap, bukan murid-muridnya. Dia pengen menyelamatkan muridnya sehingga dia tuh menyembuhkan telinga orang ini sehingga balik seperti semula, jadi agar orang ini memaafkan muridnya nih gitu kan. Jadi di situ bukti bahwa sebenarnya Yesus ini adalah tidak mengampuni orang yang menyalibnya, enggak. Buktinya kan dia karena gini, kalau dia mengampuni kan dia tidak perlu menyuruh muridnya untuk beli pedang, sehingga muridnya tidak perlu menebas telinga orang tersebut gitu. Jadi tidak perlu dia melakukan perlawanan, harusnya dia pasrah aja, bahkan dia nggak perlu lari sana kemari, dia tinggal serahkan diri. Tapi kan faktanya tidak, dia tuh bahkan ketika dia tuh dilempari batu, dikejar-kejar dia lari, bukan malah membiarkan dia dilempari batu dengan diam saja gitu kan, dan memberikan tubuhnya lah untuk terus dilempari batu. Tidak, dia lari guys. Itu menjadi bukti bahwa sebenarnya tidak tepat dengan dikatakan bahwa bila ditampar pipi kananmu boleh pipi gitu, Bu. Karena Yesus dilempari batu aja dia lari. Opsinya lari, guys. Bukan dia ditampar lempari batu ya, lalu dia memberikan tubuhnya kembali untuk dilempari batu, enggak, dia lari. Nah, itu bukti bahwa dia tidak sedang melakukan ajaran kasih. Dia melakukan ajaran lari dari lemparan batu. Dan itu logis sekali ya. Karena bagi kita ya, kalau kita membiarkan diri kita dalam kezaliman orang lain nampar kita diam saja, tidak melakukan perlawanan atau kita tidak lari, itu artinya sama kita membuat dia tuh memberikan dia kesempatan untuk terus berbuat zalim. Nah, itu nggak boleh. Jadi orang tuh berdosa, harusnya kita cegah dia dari perbuatan dosa ya, dengan kita tuh lari sehingga dia nggak bisa pukul kita, atau kita terlalu balas sehingga dia tuh kapok, tapi kita malah membiarkan diri kita dipukul terus menerus. Nah, itu sama kita menuduhkan orang tuh dalam perbuatan yang tidak baik ya, karena memudahkan dia untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut.
Kemudian dari Keng B, selamat malam Bro Luis Prasetyo, saya mau tanya, kan Nasrani ada dua, Kristen dan Katolik. Nah, yang saya tanyakan manakah yang lebih benar atau baik dari keduanya? Terima kasih. Sebenarnya bukan Nasrani dan Katolik ya. Jadi kalau dulu umat pengikut awal tuh sebutnya umat Nasrani. Lalu semakin ke sini makin bertransformasi gitu, makin ya seperti yang kalian sampaikan bahwa ajaran nabi-nabi sebelumnya dan kita sebelumnya sudah bebas tentang manusia. Akhirnya mereka terbukti kan, mereka bertransformasi, ada yang jadi Katolik, lalu Protestan, Advent dan segala macamnya. Jadi itulah bukti kalau ada perubahan dalam ajarannya dan dalam ajaran nabi-nabinya dan kitab sucinya. Makanya mereka bertransformasi jadi banyak sekte gitu kan, banyak denominasi istilahnya. Katolik. Nah, yang saya tanyakan manakah yang lebih benar atau baik dari keduanya? Terima kasih ya Bro. Kalau menurut saya, Kristen dan Katolik itu dinilai bukan dari agamanya benar apa enggak, dinilai dari apakah ia percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya apa enggak. Kristen, tapi kalau hidupnya tidak melekat pada Kristus, Kristen, tapi kalau dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya apakah dia selamat? Kan dia enggak kan. Katolik, tapi Katolik dia sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, nggak ditambah-tambah. Ya dia juga selamat. Jadi patokan keselamatan itu bukan terletak pada agamanya, tapi patokan keselamatan, kebenaran agama itu terletak pada apakah dia itu percaya, believe in Christ sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya apa enggak. Yang jelas itu posisinya. Yesus sebagai Juru Selamat satu-satunya ya. Padahal mereka meyakini juga 3 dalam 1 bukan satu-satunya. Jadi satu-satunya itu beda dengan 3 dalam 1. Ingat ya. Satu-satunya itu yang seperti yang Islam meyakini, bahwa kita meyakini hanya Allah satu Tuhan. Tapi mereka tidak. Mereka bukan satu-satunya, tapi 3 dalam 1. Yaitu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu bukan satu-satunya, tapi 3 dalam 1. Jadi bohong kalau mengatakan bahwa kepercayaan adalah satu-satunya, salah guys. Karena dia meyakini bukan satu-satunya, tapi 3 dalam 1. Namanya aja Trinitas, bukan Tauhid. Tauhid itu satu-satunya, Trinitas adalah 3 dalam 1. Nah, satu lagi ya, jadi gini ya, orang kenapa ada Protestan? Karena mereka ini Protestan terhadap kepercayaan Katolik. Mereka meyakini bahwa tidak ada patung, ya harusnya. Jadi banyak prinsip dari dogma Katolik itu yang ditolak oleh orang Kristen gitu kan, ke Protestan. Nah, bukan masalah hanya ketuhanan Yesus saja, tapi banyak hal lain yang mereka tolak. Jadi bagi mereka itu masalah, bagi mereka patung itu masalah. Bagi orang Protestan dan juga ada ritual lainnya gitu, dogma lainnya. Jadi salah kalau mengatakan bahwa yang penting Yesus Tuhan gitu ya kan, karena banyak sekali hal yang bertentangan dan membuat mereka tuh meninggalkan Katolik dan menjadi Protestan dan juga sekte denominasi lainnya gitu. Jadi kalau gitu semua benar dong, kalau gitu Katolik benar, Protestan benar gitu kan. Lalu kenapa kalau Katolik benar, kenapa ada Protestan? Harusnya kan tetap Katolik, ya kan? Jadi intinya adalah ini adalah suatu hal yang terlalu terlalu digampangkan lah. Seakan-akan ya kalau gitu kenapa ada Katolik, Protestan dan segala macamnya? Dalam hal kenapa nggak satu saja gitu kan? Dan semuanya sepakat. Jadi berarti yang penting Yesus Tuhan, lalu apapun lain boleh pada beda pandangan gitu. Dalam hal yang ini yang bertolak belakang loh. Yang satu meyakini bahwa patung itu memang harus, satu lagi itu mengatakan patung itu tidak boleh dan sebagainya macamnya gitu kan. Sisinya. Dan kita juga harus tahu bahwa agama itu nggak menyelamatkan. Mungkin kita adalah majelis turun-temurun, mungkin kita KTP-nya Kristen turun-temurun, kita donasi untuk gereja turun-temurun. Tapi kalau hidup kita nggak melekat pada Kristus, kita di luar pokok anggur yang benar. Nah, ini kan yang ngerti apa itu agama. Agama itu jalan hidup. Agama itu ya bukan hanya sekedar saya Muslim sudah gitu, enggak. Itu berarti Anda tidak sedang menjalankan kehidupan beragama. Orang beragama itu
ya nampak dari kelakuannya. Misal saya seorang muslim, ya, saya tidak makan babi, saya tidak minum minuman keras, saya sholat 5 waktu, saya puasa, saya zakat, saya ya melakukan ritual sebagai seorang muslim lah gitu kan. Itu berarti saya adalah orang yang beragama. Tapi ketika saya seorang muslim tapi saya tidak sholat, saya suka mabuk, suka judi, suka melakukan apa lagi, itu berarti saya tidak orang beragama. Paham ya? Alias hanya KTP guys. Nah, jadi beragama secara benar itu adalah melakukan segala perintah yang ada di agama tersebut. Karena agama itu adalah budaya, sama kayak budaya. Jadi makanya ada budaya-budaya itu yang diambil dari agama. Kayak budaya-budaya Yahudi, itu kan diambil dari agama dia. Budaya apa misalnya kan? Kayak sunat, budaya apa kan diambil dari agama mereka, di kitab suci mereka. Bahwa ada perjanjian kekal antara Abraham dan Tuhannya tentang perjanjian sunat. Jadi agama itu sama kayak budaya. Jadi ada ritualnya. Apa-apa yang dilakukan oleh Yesus itu kita contoh misalnya gitu kan. Itulah budaya. Jadi agama itu nggak hanya sekedar bahwa aku Kristen sudah selesai, enggak. Tapi melakukan banyak hal. Baru sebut sebagai agama. Jadi agama kalau orang ngomong tentang agama Kristen apa itu? Bukan hanya ngomong tentang Kristen sudah, bukan. Tapi apa yang ada dalam Kristen itu? Atau Islam lah. Apa itu agama Islam? Bukan hanya Islam itu bukan hanya 2 kalimat syahadat dan ini. Rukun Islam itu bukan hanya bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, enggak. Tapi ada sholat, zakat, puasa, ya kan, naik haji bagi mampu. Jadi dan juga berhubungan dengan takwa juga. Melakukan segala perintah dan menjauhi segala lain. Itu baru disebut sebagai agama yang lengkap. Jadi agama itu bukan hanya sebatas label ya. Ingatlah agama itu bukan label, tapi adalah diwujudkan dalam bentuk jalan hidup. Namanya agama itu jalan hidup. Jadi jalan hidup itu bukan hanya sebagai pajangan, bukan hanya sebagai dogma, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar, apakah kita hidup dalam kebenaran? Kan enggak gitu. Ingat ya, patokannya di situ. Kemudian dari Bambang Joko, maaf saudara umat Kristen, saya agak bingung kadang, izin tanya biar saya paham. Alkitab terus Bible terus Injil itu berbeda apa sama? Terima kasih. Nah, sebenarnya Alkitab itu kan nama kitab suci Kristen ya, yang saat ini. Nah ini Alkitab, saya tunjukin aja lah. Nah, ini Alkitab nih, kelihatan nggak? Ya, Alkitab ya. Sekarang ada juga di Android, di HP, semuanya ada. Alkitab itu kitab sucinya Kristen. Nah, Bible itu sebenarnya bahasa Inggrisnya dari Alkitab, sama aja. Tapi lebih cenderung Muslim Indonesia menyebut Bible begitu kan. Sebenarnya yang memberi nama itu dari Muslim sendiri. Bilang ke Kristen itu Bible-mu itu. Karena mereka nggak terima kalau kitab suci kami ini disebut sebagai Alkitab. Terus Injil. Sebenarnya ya nggak mau Alkitab Bible sama saja. Cuman ya ketika tulis memang Bible itu bahasa Inggris dan tidak itu alasannya. Jadi kita tuh tinggal sukanya mana, mau sebut Alkitab silakan, mau sebut Bible silakan. Jadi nggak ada seperti yang harus katakan itu bahwa nggak suka aja ini disebut sebagai kitab suci gitu kan, karena tidak isinya itu tidak benar, enggak gitu ya. Ini hanya kadang saya memakai kata istilah Bible, kadang saya memakai istilah kitab, dan juga dengan para yang kisolog yang lain. Jadi itu hanya kita suka yang mana, sah-sah saja gitu kan, nggak ada larangan di situ. Terima kalau kitab suci kami ini disebut sebagai Alkitab. Terus Injil. Injil itu kabar baik, salah satu kitab yang ada di dalam Alkitab. Paham ya? Jadi kitab Injil, Mazmur, kitab Ayub, kitab Kejadian. Gini, kalau ngomong Injil itu bukan begitu ya. Gini, Yesus mengatakan bahwa Injil yang kuberitakan pada kalian, ya. Artinya Injil itu yang Yesus beritakan. Yesus memberitakan Injil. Jadi bukan yang memberitakan Injil bukan Matius, bukan Lukas, bukan Markus, bukan. Yang memberitakan Injil siapa? Yesus. Yesus mengatakan, dan aku yang memberitakan Injil pada kalian. Artinya beliau itu yang memberitakan Injil. Nah, harusnya Markus, Lukas, Matius mencatat apa yang Yesus beritakan Injil itu. Sama kayak Nabi Muhammad memberitakan Quran. Nah, para sahabat tidak akan menulis sesuatu yang di luar perkataan Nabi Muhammad.
Ini Muhammad menyampaikan Al-Fatihah, ya Al-Fatihah mereka tulis. Mereka tidak ada menuliskan sejarah situ. Ini Muhammad menyampaikan ini itu lalu apa, enggak. Kali itu namanya hadis. Nah, jadi kalau Anda baca ya Injil, Matius, Lukas, itu bukan Injil sebenarnya. Injil itu adalah kata-kata Yesus. Setiap ucapan Yesus itu Injil. Karena Yesus memberitakan Injil. Yesus memberitakan Injil, artinya Injil itu hanyalah yang keluar dari kata-kata Yesus saja. Bukan kata-kata Matius, bukan cerita sejarah Matius, Lukas, dan lain sebagainya. Ya, itu harusnya kalau dalam kita tuh bukan Quran, tapi hadis. Kita bedakan mana cerita sejarah manusia dan mana kitab suci atau firman Tuhan saja kita bedakan. Jadi Injil itu adalah sama seperti Quran harusnya. Semua ucapan Nabi Muhammad dan Injil itu harusnya adalah seperti itu, yaitu semua ucapannya Yesus. Tidak ada kata-kata Matius atau saksi Matius itu nggak ada, atau Lukas nggak ada guys. Itu soalnya makanya nggak tepat dikatakan misalnya Injil Lukas, Injil Matius nggak. Ya karena Injil itu adalah yang diucapkan Yesus saja. Mazmur, kitab Ayub, kitab Kejadian, Keluaran itu adalah kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Dalam Alkitab kan kita tahu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalamnya itu ada nama kitab-kitab. Perjanjian Baru ada Injil Matius, Markus, Lukas, ada Yohanes, ada kitab Roma, terus juga ada Korintus, Kolose dan lain-lain. Jadi Injil adalah salah satu kitab, dan Injil fokusnya menceritakan tentang Sang Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Paham ya Pak? Mudah-mudahan ini penjelasan. Jadi kalau Yesus katakan bahwa aku yang memberitakan Injil pada kalian, jadi bukan sekali lagi bukan Lukas, Matius, Yohanes yang menceritakan Injil pada mereka harusnya, tapi Yesus harusnya kan. Tapi kenapa malah Lukas, Matius, Yohanes yang memberitakan Injil? Kan ini kan nggak sesuai dengan yang tulis di teks di Alkitabnya guys. Tentang Sang Injil, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Paham ya Pak? Mudah-mudahan ini penjelasan saya membuat Yesus bukan Sang Injil. Ya dalam artian dia tuh Injilnya, bukan. Dia tuh yang menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Sehingga itu kalau dikatakan Sang Injil adalah mungkin title saja, kayak bukan Sang, karena itu bukan Sang Quran, bukan. Dia menyampaikan Quran gitu. Jadi bukan sang di sini kurang tepat juga sebenarnya, ya kan, untuk menuju sesuatu, karena dia bukanlah itu. Dia tuh hanya sebagai title kalau dia tuh lah menyampaikan itu. Tapi faktanya kalau dikatakan bahwa Yesus adalah Sang Injil, faktanya tidak. Karena mereka meyakini justru Matius lah Sang Injil tersebut. Karena Matius dan Lukas yang memberitakan Injil kan. Berarti apa namanya? Harusnya kan Yesus yang memberitakan Injil tuh harusnya, tapi tidak. Mereka meyakini bahwa Injil itu disampaikan diberitakan oleh Lukas dan Matius. Padahal teksnya mengatakan bahwa yang memberitakan Injil itu adalah Yesus, bukan Matius dan Lukas. Membuat Bapak mengerti. Ya baca Alkitab Pak, supaya mengerti. Silakan dicek situ, baca Alkitab. Kalau bisa bacanya lengkap, jangan comot-comot kayak para mualaf itu. Nah, justru dengan lengkap kita bisa lihat konteksnya, kayak saya buktikan itu ya kan. Jadi mau comot mau lengkap ya, kalau Anda ngerti konteksnya Anda tidak akan tersesat, ya kan. Mau comot mau lengkap pun tidak akan tersesat ya. Beda sama Luis ini yang dia pun comot ayat, dia sering kali dia comot ayat ya, dan nggak sampai konteks lengkap, dan kalaupun dia sampaikan konteks lengkap itu memang nggak beres guys pemahamannya, menafsirkannya memang sudah nggak beres gitu kan. Nanti bingung sendiri Bapak. Baca lengkap, kalau bingung tanyakan lagi di kolom komentar. Skizoid virus, nanya dong bahasa asli Alkitab apa ya? Nah, bahasa asli Alkitab itu kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani, itu yang tulisannya kayak cacing-cacing itu. Nah, itu bahasa Ibrani, itu Perjanjian Lama. Dan juga ada beberapa bahasa Aramaik di situ yang masuk juga. Terus kalau dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Loh, kok bisa sih? Kenapa orang Yahudi pakai bahasa Yunani? Jadi gini, pada zaman Helenisme bahasa itu pada akhirnya kembali ke. Pertama saya mau sampaikan dulu ya, ingat ya, kayak kitab Roma, kitab Korintus itu kan kayak surat Paulus pada zaman Roma itu kan apa namanya kan, itu kan bahasa Yunani. Jadi apa namanya, suatu hal yang kita tuh tidak masuk akal, karena kita tahu waktu itu adalah Yunani adalah penjajah bangsa Israel. Kok bisa bangsa Israel memakai bahasa penjajah? Harusnya mereka kan alergi. Kayak Indonesia dulu dijajah Jepang sama Belanda, mereka nggak mau, kita nih nggak mau pakai bahasa Belanda Jepang, kita alergi guys sama penjajah, apalagi bahasanya gitu kan.
Nih, pada zaman Helenisme, bahasa itu pada akhirnya kembali ke Yunani. Kebanyakan bahasa Yunani untuk bahasa pergaulan, bahasa Ibrani untuk bahasa eksklusivisme, untuk bahasa bahasa Ibrani untuk bahasa eksklusifnya orang-orang Yahudi, karena orang dari luar nggak ngerti. Tapi bahasa secara internasional, bahasa secara umum itu pakai bahasa Yunani. Sama kayak sekarang bahasa Indonesia kan, itu adalah bahasa nasional, bahasa Inggris bahasa internasionalnya, dan juga mungkin bahasa daerahnya beda-beda. Kira-kira seperti itu. Jadi orang menyamakan bahasa Yunani dengan bahasa Indonesia itu satu hal yang absurd. Ingat ya, bangsa mereka adalah bangsa Yahudi, Israel, bukan bangsa Yunani. Yunani adalah bahasa penjajah ya, dan Romawi bahasa penjajah. Jadi harusnya mereka tetap memakai bahasa Aramaik seperti perjanjian lama harusnya gitu kan. Jadi sebenarnya konsisten, tapi kan tidak faktanya. Belum ada perubahan di situ. Itu membuktikan bahwa memang betul kata Quran bahwa kita sebenarnya sudah diubah sama manusia. Buktinya dalam hal tekstualnya berbeda bahasa aslinya kan. Yang satu bahasa Aramaik, satu lagi bahasa Yunani. Nah, jadi dan satu lagi ya, katanya itu adalah bahasa pergaulan, bahasa internasional. Ingat ya, Indonesia waktu itu ya, ketika dijajah Belanda Jepang, itu bahasa Jepang Belanda itu kan menjadi bahasa internasional. Bukan menjadi bahasa pergaulan, tapi bahasa yang dibenci sama kayak penjajahan tersebut, gitu kan? Justru kita waktu itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah bahkan yang justru yang harus dipakai, yang mereka suka pakai karena tidak mengerti oleh bahasa penjajah. Sehingga kita mereka menyusun rencana untuk mengusir penjajah, atau mereka tuh lebih dekat lah merasa dengan bahasa aslinya, bahasa Indonesia atau bahasa daerah dibandingkan memakai bahasa ini. Lebih nampak nasionalismenya. Jadi pertanyaannya adalah, kemana nasionalisme orang-orang Yahudi Israel ketika mereka memakai bahasa Yunani? Ini kan absurd. Kita aja ya, kayak apalagi ngomong sama mereka, ingat ya, waktu itu kan yang menyampaikan Yesus pada pengikutnya, nggak ada urusannya sama orang Yunani, nggak ada, ya kan? Nah, sama kayak kita ngomong sama orang kita, ngapa kita pakai bahasa nasional? Saya ngomong dengan pengikut saya, misalnya dengan teman saya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa lokal, bahkan bahasa daerah. Kalau sama-sama misalnya sama-sama orang Jawa, sama orang Minang gitu kan, nggak usah pakai bahasa nasional, nggak ada urusan gitu kan. Itu kalau kita ngobrol dengan orang-orang Yunani, oke, yang nggak ngerti bahasa lokal, kita pakai bahasa nasional. Sama kayak misalnya saya ngomong dengan orang bule, kalau bulenya bakal bisa bahasa Indonesia, ngapain saya pakai bahasa Inggris coba, ya kan? Nah, jadi kita tuh akan lebih bangga dengan bahasa lokal kita, sehingga ada alasan orang Yahudi itu memakai bahasa internasional, bahasa Yunani, apalagi untuk kitab suci. Nggak mungkin, impossible. Jadi kecuali kalau mereka komunikasi. Misal kita gini nih, kita buat teks dalam buku tentang sejarah Indonesia, ya kita buat dalam bahasa Indonesia, ya kan? Nah, karena itu adalah untuk dibaca orang kita. Jadi saya juga ngajar, orang guru kita ngajar kepada anak Indonesia itu kan pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Karena nggak semua bisa bahasa Inggris. Sama kayak waktu itu ya, bahasa Inggris aja, bahasa internasional aja orang banyak nggak bisa. Apalagi dulu bahasa Yunani yang bahasa penjajah. Karena kayak kita, apa Anda mau bisa bahasa Belanda Jepang pada waktu penjajah? Enggak, boro-boro kita mau pandai bahasa Belanda Jepang, bahasa penjajah. Ya, dengar mereka ngomong dalam bahasa Jepang, bahasa Belanda, kita muak dengar gitu kan? Karena kita tahu itu asosiasinya dengan negara mereka yang menjajah negara kita gitu. Jadi itu yang Luisi tidak pahami. Seharusnya kan orang Yahudi itu alergi dengan bahasa Yunani harusnya, karena itu adalah bangsa penjajah. Sehingga bahasa pun harusnya tidak mereka suka gitu kan. Jadi boro-boro mereka mau belajar untuk pandai, dengar aja mereka sudah malas, kayak sudah ilfil gitu kan. Dan juga mungkin bahasa daerahnya beda-beda. Kira-kira seperti itu. Jadi orang-orang di lingkungan sana menguasai dua bahasa, bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Tapi perjanjian baru itu memakai bahasa Yunani. Jadi nggak usah bingung-bingung lah yang kayak gitu ya. Itu sebenarnya sekarang pun kita lakukan. Karena bahasa Yunani dipakai. Ya, sekarang ini kan bukan masa penjajahan. Itu waktu masa penjajahan. Masa sama kan antara waktu masa penjajahan dengan masa merdeka, guys. Jadi, kalau kita membalikkan ya, kembali ke masa waktu kita dijajah Belanda Jepang gitu. Bukan sekarang analoginya. Terus ini menyamakan sesuatu yang tidak sama gitu kan. Karena bahasa Yunani dipakai dalam perjanjian baru, karena perjanjian baru ini kan memang dipakai secara internasional nantinya. Dan juga
pada zaman itu orang Yahudi juga sudah menerjemahkan tanahnya mereka bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani juga. Itu dalam kitab LXX Septuaginta. Kira-kira seperti itu ya. Nah, inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab hari ini. Silakan teman-teman yang mau tulis di kolom komentar, silahkan. Semuanya bebas, pertanyaan model apapun saya akan menjawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, pertanyaan bebas, jawabannya pun bebas gitu kan. Jawaban pun bebas ngawur ya. Jadi terima kasih udah buat ini Luis ya. Ini jadikan kita bisa meluruskan apa yang Anda sampaikan. Jadi sebenarnya ini Luisnya tidak sedang menjawab gitu kan. Dia sedang apa namanya? Ya jawabannya banyak ngawur nih guys. Jadi, ya sebenarnya ini teknologi yang jawabannya pada ngawur semua gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.